Shalom, sahabat Morning Grace. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sahabat selalu sehat, bahagia, dan dalam penyertaan Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa sampai detik ini, Tuhan. Tuhan telah berikan kami berkat yang berlimpah, bahkan kehidupan sampai kami berdiri di titik ini. Kiranya Tuhan berkati kami di hari-hari ke depannya juga ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa membagikannya pada dunia ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita hari ini, krisis menjadi berkat. Bacaannya diambil dari kitab Yakobus. Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai 4. Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai 4 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang pertama kali sahabat pikirkan ketika saya berbicara tentang krisis? Pasti rasanya sesuatu yang berat, sesuatu yang harus dihindari kalau perlu. Saat menghadapi tantangan maupun krisis, kita merasa takut, cemas, frustasi, bahkan beberapa depresi. Namun, bagaimana jika kita bisa mengubah pandangan tentang krisis tersebut menjadi sebuah peluang? Bukankah setiap krisis dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik? Sahabat yang terkasih, krisis mengajarkan kita tentang hal-hal berharga yang tidak bisa kita dapatkan dalam sebuah kenyamanan hidup. Dalam kesulitan kita justru belajar makna kesabaran, pengandalian diri, bagaimana kita harus bergantung pada Tuhan. Krisis adalah jalan untuk memperdalam iman kita dan menyadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Maka dari itu, melalui krisis ini, jadikan krisis sebagai sebuah kesempatan emas. Sama seperti emas yang harus dimurnikan oleh api, mari kita juga sama. Dengan krisis ini kita ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih murni dan dekat dengan Tuhan. Iman kepada Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi kesulitan dengan tenang. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Dia berjanji, saudara-saudara, bahwa Dia akan menemani kita, memberi kita damai sejahtera di tengah badai hidup. Dengan berfokus padanya, kita dapat menemukan makna dalam setiap krisis dan meyakini bahwa ada rancangan besar, rancangan yang indah, rancangan yang keren di balik setiap ujiannya. Mengubah perspektif kita tentang krisis membutuhkan latihan. Memang tidak mudah, karena krisis yang tadinya kita lihat sebagai beban menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Caranya adalah dengan merespon setiap peristiwa kehidupan kita, krisis kita, dengan iman.
kita belajar menjadi lebih Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, mengembangkan karakter yang lebih baik. Krisis tanpa kita sadari bisa mengundang kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Berbagi pengalaman kita, memberikan harapan kepada mereka yang sedang berjuang atau pernah mengalami hal yang sama. Maka dari itu, marilah kita bertumbuh. Marilah kita ingat, karena krisis tidak pernah berakhir. Karena dia akan selalu datang. Karena krisis hari ini bukan krisis yang terakhir, tapi kita belajar bahwa krisis yang di depan tidak akan semengerikan apa yang kita pikirkan. Semuanya bisa kita lihat dari cara pandang iman kita. Mari kita setia dalam setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, seringkali di tahun yang baru ini kami merasa khawatir. Banyak hal-hal yang mungkin membuat kami cemas, depresi. Entah itu terkait keluarga kami, terkait pekerjaan kami, sosial kami, percintaan kami. Banyak hal yang membuat kami akhirnya khawatir ya Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan mau membentuk hati kami, mau mendorong kami untuk setia dalam setiap proses yang Kau berikan. Sehingga kami tidak melihat krisis sebagai sesuatu yang menakutkan lagi, tetapi menjadi sebuah tantangan, sebuah peluang bahwa kami harus bertumbuh. Kiranya kami setia dalam proses itu ya Tuhan. Dan ajari kami ya Tuhan untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami sendiri. Tapi Engkau hadir bersama kami, di samping kami, untuk berjalan-jalan melewati setiap krisis yang ada di depan kami. Ajari kami untuk percaya ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan seluruh masa depan kami. Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kasih pasti